Salam teman-teman semuanya. Kali ini kita akan melihat bagaimana Bang Effendi, seorang murtadin dari Aceh, dan Ibu Sofiatul Al-Hayat membuat para kadrun dan para polemik-polemik muslim kepanasan. Mengapa? Karena mereka adalah apologet-apologet Kristen yang cukup luar biasa. Bang Effendi dari Islam dan memahami banyak hal tentang Islam. Sedangkan Ibu Sofiatul adalah seorang apologet Kristen yang sangat-sangat berani dan punya banyak referensi tentang Islam, apalagi kekristenan. Karena itu, mereka ini adalah apologet-apologet Kristen yang sangat-sangat ditakuti. Mari kita saksikan teman-teman perdebatan hari ini dengan topik apakah Islam atau Kristen yang memuliakan manusia dengan referensi Alkitab dan Al-Quran. Mari kita saksikan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dari ujung Sumatera mulai hadir, mulai kepanasan Bapak Ibu, keluar bahasa agamanya ya. Katanya Tuhannya yang suruh, agamanya yang suruh, rasulnya yang suruh ya. Pakai bahasa Aceh Bapak Ibu. Mudah-mudahan saudara bersyukur tidak bisa bahasa Aceh ya. Kalau saudara bisa bahasa Aceh pasti saudara terpancing. Pakai bahasa Aceh bisa Bang nyanyi. Di gampingan Om Ferdi ya. Lu doa ke drone Om Ferdi supaya drone benar percaya ke Tuhan Yesus. Hana lain yang jutba tanya surga selain Yesus. Hanya Yesus hidro pribadi yang jutba tanya ke surga. Banyak kepanasan Bang Pendi, benar. Banyak kepanasan. Ya. Yang jutba tanya surga hanya Yesus. Orang lain yang jutba tanya surga. Menjalan surga hidupan. Kita yang pada yang surga, menjalan surga hidupan. Maka di hana mesir manusia api yang jit pegah longnyo jalan, longnyo kebenaran, longnyo kehidupan. Hanya Yesus yang jit pegah lagi kan. Paling nabi, ya masa donya gepegit le Tuhan, hana mesir api nabi yang jit kepegah, long jalan. Hana bahkan nabi yang berdoa le pengikut di, nabi le urang tip uro gemendoa ke nabinya. Kibantara nabinya kena ibadah yang surga. Sementara pengikut nabinya mantang gemendoa ke nabinya. Punya Yesus sana. Yesus sana pernah. Kamu pengikut Yesus urang Kristen sana pernah yang berdoa ke Yesus sana pernah. Bahkan karena Yesus kagebi keselamatan ke kamu ban mandum pengikut konyan. Maka di drone mandu yang hana ni percaya ke Yesus, ni bak malamnya percaya ke Yesus. Bahkan percaya ke Yesus. Yang pun. Kak Sofi sudah hadir. Haleluya. Yang pun harus percaya ke Yesus. Yesusnya jalan. Dan yang perlu jalan. Baru tayang juta mang surga. Han mungkin tayang juta mang surga, minyo tayang harus jalan. Mungkin dengan kekuatan roh ditanya untuk tanya surga, mungkin. Bahkan karena surganya milik Tuhan kan, milik tanya yang surga. Nah, alunya yang kedua, selain Yesus jalan, bahkan Yesus jalan. Yang kedua, Yesus jalan dikarenakan Yesus turun dari surga. Hanya orang turun dari surga yang jitbah katanya surga. Mungkin orang hidupnya jitbah yang surga, hanya mungkin. Bahkan mungkin karena orang doanya hana pernah ya surga. Maka mungkin orang doanya ya abad yang surga. Maka dia lagi long pegah bunuh. Rame orang doanya imu doa ke sidra Nabi. Sampai singa mentai mendoa. Nabi muno ya Tuhan ke orangnya, ke nabinya, Nabi muno, Nabi selamat, Nabi salim sejahtera, keselamatan bla 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 dan bla 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 bla. Ya Yesus sana. Yesus keselamatan ke gebi. So mantang yang percaya ke Tuhan Yesus, so mantang. Si berangkasa yang percaya ke Tuhan Yesus, si berangkasa. Orangnya Kristen, orangnya Hindu, orangnya Buddha, agama pu mantang orangnya. Suku pu mantang orangnya. Orang Aceh, orang Cina, orang India, orang Arab, orang Inggris, orang Batak, orang Nias, orang Pulam, orang Padang, orang Makassar, orang Papua. So mantang yang percaya ke Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus selamat. Karenanya janji Tuhan Yesus. Hana mesti dropih nabi
yang long tu boleh long, yang pegah mono. Long surga untuk di tempat ke wadro ke, supaya di mana long berada, di pat mantang long na wadro kena. Kalau pernah nasidro nabi, nasidro rasul yang kun lagi Yesus kun. Ya, hanya Yesus yang kun lagi kan. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Long surga. Oleh surga bubur ke? Long pusat dia tempat ke wadro ke. Supaya apa? Supaya wadro ke dalam neraka. Nerakanya dipegat oleh Tuhan untuk iblis, untuk jin, untuk setan yang kepegat neraka. Nyatanya obat tak ikut iblis. Menyotanya tak ikut iblis, pasti kita masuk neraka. Neraka itu diciptakan bukan untuk kita manusia, dibuat, tapi untuk iblis. Manusia yang ikut iblis, ya pasti manusianya yang ikut iblis, pad iblis hinana manusia. Tetapi menyotanya masa hidupnya, masa lahir tanya, masa udip tanya, masa naumu tanya, masa sehat kita tanya. Menyotanya ikut Yesus, pad manteng na Yesus hinana kita tanya. Pad Yesus di surga. Berarti tanya untuk di surga. Munyo urang dro nang ban mandum, urang dro ban mandum. Ni ikut setan, ni ikut jin, ni ikut iblis. Ya, sehingga iblis dan setan pasti dalam neraka. Iblis dalam setan di neraka berarti wadro no yang hana ikut Yesus, kagak ikut setan. Nanti ikut setan. Oke, han patay be. Untuk otai mati. Si Zainal, pegah Zainal Balung. Pukuh Nabi dro ke, Rasul dro ke, jika berselamat wa dro ke. Han. Bahkan dro ke mantang harus berdoa ke Nabi. Berdoa ke Rasul. Nabi salam sejahtera ke Nabi long. Salam sejahtera ke keluarga Nabi. Salam sejahtera ke sahabat-sahabat Nabi. Yesus hana lagi kan. Maka hana mesti terapi orang Kristen yang berdoa ke Yesus. Hana. Mulai dari anak mit, orang raya, orang dewasa, orang tua, hana mesti terapi yang berdoa ke Yesus. Hana. Bahkan karena Yesus kagebi pengampunan ke kamu. Yesus kagebi keselamatan ke kamu. Yesus kagebi damai ke kamu. Maka Yesus segala water, ulangit. Bukan Yesus. Damai sejahtera. Longjok ke wadron. Damai sejahtera long tinggai ke hinodonyanyo. Karena damai sejahtera yang longbi sangat membeda dengan damai sejahtera yang ibi ledonya. Donya ibi damai sejahtera kurang drone apabila urang drone napeng. Apabila urang drone ni ikut donya, menyon ikut donya pasti damai sejahtera nah. Tetapi menyodonya drone hanan ikut, melit ikut donya, hai bila damai sejahtera. Tapi menyodanya dalam Tuhan, ya kepegah dalam Alkitab. Nyamban. Menyodanya dalam Alkitab, tanya dalam Tuhan. Napeng hanapeng, na rezeki, tanya sabe dalam sukacita. Dan apabila kita tanya dalam Tuhan, sabe-sabe na rezeki. Sabe na rezeki. Maka dalam sebuah pujian kepegah meno. Sekalipun jatuh tidak akan tergeletak. Ya, kepegah dalam Alkitab. Nah, han tergeletak nanyo. Jatuh nanyo, rehat nanyo. Tetapi nanyo han sampai mempalo-palo bat nanyo. Nya nang sampo bawa drone. Maka dia ni percaya ke Yesus. Ni percaya ke Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya. Halo Kak Sofi, maaf Kak, bahasa Aceh Kak, karena orang Aceh semua yang hadir. Komal kita Kak Sofi, khususnya orang Aceh. Shalom ya buat teman-teman dari Aceh juga, baik yang Muslim maupun yang sudah percaya dengan Tuhan Yesus. Salam Amin. dari Jawa. Ke Sumatera ya. Ntar gue balas juga, lu gue khotbah pakai bahasa Jawa, lu baru tau rasa. Khotbah pakai bahasa Jawa. Iya, kalian nggak tahu, nggak ngerti, bingung kalian putar-putar kepala. Tapi saya suka ya, saya suka sekali dengan orang dengan berbagai budaya, itu luar biasa ya. Shalom.
iboh Belanda. Begah iboh Belanda. Mantang pakai ada Belanda. Hukum mantang hukum dengan hukum Belanda. Tenak Belanda. Taufik, silakan. Bangai jaga kok. Pakai bahasa Indonesia. Bangai tahu dip kah kok. Kasih pintar saya. Kalau saya bodoh, kasih pintar saya. Padu nak gaji ke pajuan. Tidak ada yang hana urang juga gaji. Yang yang salah urang drone untuk Taufik. Urang yang tamang agama drone yang ibipeng, ijanto, urang Batak, ibitan nano. Nyamban. Tamang Islam. Mi ada mang Kristen hana sabi. Tuhan yang bi. Ya, masuk Kristen ini yang gaji kami Tuhan. Alkitab mencatat, apa upah kami di saat kami memberitakan Injil? Upah kami ketika kami bersaksi, ketika kami memberitakan Injil lah, kami bisa memberitakan Injil. Karena tidak semua orang Kristen itu bisa memberitakan Injil. Tidak semua pengikut Kristus itu bisa bersaksi. Tidak semua orang Kristen itu bisa memberitakan Injil. Itu Bang Taufik. Jadi yang gaji kami itu adalah Tuhan. Mana dia? Kepanasan. Ya. Lon tiga. Ju na bupu. Bang Master Ju. Silakan naik. Pakai bahasa Indonesia. Bang Artan, terima kasih. Kita pakai bahasa Aceh, Bapak Ibu karena orang Aceh, tapi kita tidak akan izinkan mereka pakai bahasa Aceh. Silakan. Pendi anak Tuhan. Betul. Lo ada yang tak bohong. Pakai bahasa Indonesia. Ada orang Indonesia yang mah. Pakai bahasa Indonesia. Kami ingin bertanya kepada Pendi, Bapak Pendi. Iya, silakan. Bapak Pendi berarti Tuhan Bapak Yesus. Begitu Pak? Tanya terus, nanti dijawab. Enggak, maksudnya ini kan untuk meneruskan yang bahwa Bapak ini enggak, tanya aja dulu. Terus tanyakan nanti biar sekalian dijawab. Gini Pak, jika memang ini bukan untuk kita ini berbagi Pak. Iya, silakan. Apa yang mau dibagikan? Silakan. Kita berbagi yang pertama pendapat kan, sharing namanya kan. Iya. Pada suatu ketika Yesus disalahkan oleh satu kaum sehingga Tuhan Yesus ini disalib. Itu Pak kan? Saya cuma dengar cerita-cerita ini Pak. Setelah disalib, pertanyaan saya Pak, disalib mati waktu itu. Pertanyaan saya Pak, jika memang Tuhan Yesus ini Tuhan, kenapa ada kata-kata untuk salib mati? Padahal Tuhan tidak mati, tidak akan pernah mati. Iya. Itu pertanyaannya Pak. Itu pertanyaannya. Jika memang Tuhan Yesus ini Tuhan, kenapa harus ada kata-kata disalib mati? Padahal Tuhan itu tidak mempunyai sifat untuk kematian. Oke, sudah? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Bang Master diam dulu ya. Kak Sofi, silakan Kak. Baik, kita jawab ya Pak. Yang namanya di dalam Alkitab kami, kalau kami itu sebagai orang Kristen, kami percaya bahwa firman Allah itu nuzulnya menjadi manusia. Ya. Di dalam Alkitab saya, Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian firman itu menjadi manusia. Karena dia punya kodrat kemanusiaan, maka dikatakan di 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 18, dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Maka Yesus itu punya dua natur, Pak. Dia Allah sekaligus manusia. Bapak Muslim ya?
kalau di dalam iman Islam, Bapak itu percayakan kalimatullah itu nuzulnya jadi buku, jadi kitab pada malam Lailatul Qadar. Maka Bapak juga beriman bahwa Quran ini mempunyai dua kodrat yang Bapak sebut sebagai kalam nafsi dan kalam lafsi. Kalam nafsinya Allah ini kodratnya kodim, Pak, kekal bersama-sama dengan Allah. Ya, tapi kalam lafaznya Allah yang tintanya, bukunya ini kan bisa robek, bisa basah, bisa terbakar. Itu ciptaan, ya. Maka Bapak beriman bahwa kalimatullah nuzul menjadi kitab pada malam Lailatul Qadar, sehingga Quran ini mempunyai dua natur, kalam nafsi dan kalam lafsi. Kalau kami sebagai orang Kristen, yang kami imani adalah kalimatullah itu tidak pernah nuzulnya jadi sebuah kitab. Tapi kalimatullah itu nuzulnya menjadi manusia pada malam Lailatul Milad. Maka Yesus itu punya dua natur, Pak. Namanya Kamil bil al-Lahud, yaitu benar-benar Allah, sungguh-sungguh Allah. Dan Kamil bil al-Nasud, dia sungguh-sungguh manusia. Sehingga di dalam kemanusiaannya dia lapar, dia bisa dibunuh. Kenapa dia bisa dibunuh? Karena dia punya kodrat kemanusiaan, dia punya daging dan darah. Tetapi sebagai kalimatullah, firman Allah yang kekal, dia tidak bisa mati. Terbukti kematian tidak bisa menahan dia. 3 hari kemudian dia bangkit. Makanya tadi Bang Pendi mengatakan bukti, kalau saya nggak salah tangkap, walaupun Bang Pendi menggunakan bahasa Aceh ya. Bukti bahwa Yesus mengklaim dia turun dari surga, dia sudah ada sejak kekal adalah dia bangkit dan kembali ke tempat di mana dia sebelumnya berasal. Karena dia bukan berasal dari bawah, ya. Pak Pendi, Kak, saya rasa cukup dulu. Ya, jelas kan? Ya, Bang Master ya, bahwa dia punya dua kodrat. Ini Bang Master, Anda kan Anda bertanya, Bang Master sebentar. Ketika Anda bertanya, kami harus jawab dengan terperinci supaya apa yang Anda tanyakan itu bisa dijawab dengan tuntas. Gitu, Bang. Udah Pak, udah saya rasa sudah tuntas ya kan Pak. Jangan juga kita banyak mengambil waktu, karena waktu dengan singkat saya juga sudah memahami. Iya, Bapak paham ya bahwa Yesus punya dua kodrat. Paham. Yang pertama gini, yang tidak terpaham untuk lebih lanjutnya, karena untuk lebih lanjut nanti banyak lagi yang tidak paham. Ini sudah singkat tapi ada yang tidak paham. Gini Pak Pendi, jika seorang Tuhan memiliki sifat kemanusiaan, apakah itu tidak suatu sifat yang rusak ataupun sifat yang fana? Karena memiliki sifat kemanusiaan itu adalah salah satu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh yang tidak cocok, maksudnya yang tidak cocok untuk seorang Tuhan. Sifat manusia gitu. Yang mana Bang Master yang Bang katakan manusia itu rusak? Tadi enggak, kita ini manusia. Jadi manusia ini fana, artinya hancur, suatu saat akan hilang. Iya, itu bedanya Bang Master ya. Karena di dalam Alkitab saya, manusia itu tidak diciptakan rusak. Itu problemnya. Manusia itu tidak diciptakan. Di dalam Alkitab saya, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia itu mulia, Bang Master. Bukan rusak, tidak akan, manusia itu. Tidak akan fana, tidak akan habis manusia itu. Bukan, justru karena kasih Allah begitu besar kepada manusia, dia mau mengembalikan kita ke gambarnya sejak semula. Jadi manusia ini, kita ini rusak, fana, ya dan sebagainya. Itu karena kita ini sudah meleset dari gambar Allah. Kita meleset dari rencana Allah ketika menciptakan kita. Pada mulanya ketika Allah menciptakan manusia Adam, dia tidak menciptakan kita untuk menjadi seorang yang berdosa dan seorang yang rusak. Itu bukanlah pikiran atau rencana Allah untuk manusia. Makanya dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan kita, dia memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepada Yesus, kita tidak binasa, Bang Master. Itu tujuan Allah menjadi manusia. Kenapa tidak binasa? Supaya
supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak mengalami kematian kekal. Maksudnya terpisah dari Allah, masuk neraka begitu, ya. Oh gitu. Jadi bagaimana Anda tahu yang bahwa kita ini tidak akan masuk neraka? Nah, Anda kalau pas lagi nggak tanya bisa ditutup nggak Bang? Ada background-nya berisik banget nih. Saya di dalam keramaian ini. Ya makanya bisa cari tempat yang lebih ini nggak? Kalau nggak di-mute bisa nggak? Kalau Anda pas nggak ngomong. Nggak bisa karena di tempat keramaian ini soalnya Ya, Bang bisa Pendi. di-mute ya, Bang Masar bisa Ada di-mute. unmute ya. Kami lagi Muharram di sini, lagi merayakan. Lagi merayakan apa? Lagi merayakan apa? Muharram katanya. Lagi merayakan apa? Muharram itu merayakan apa, Master? Open mikrofonmu, Master. Hari Besar Islam. Hari besar Islam. Muharram itu perayaan apa Bang Masar? Kami biasa seperti untuk merayakan yang pertama Enggak, perayaan apa? ada Perayaan apa? perlombaan. Perayaan Islam. apa? Perayaan Islam. Perayaan Islam tentang apa? Muharram itu. Tentang apa? Tentang peningkatan yang pertama peningkatan agama, mengingat masa lalu tentang sejarah-sejarah. Sejarah apa? Sejarah-sejarah. Kita kan punya nabi juga. Muharram Jadi itu bukan mengingat masa memperingati kelahiran Muhammad. ini Bang Master, terlalu ribut nih. Bang Master. Ada berapa rasul dalam iman Bang Master? Terlalu Yang wajib ribut, Bang Master Bang. imani. Terlalu ribut ini. Kayak mana kita bicara Ya, ini? Bang Master Karena keluar kami- dulu dari situ. Suaranya berisik banget ya. Kita juga. Ya, memang nggak bisa dengar. Gantian dulu kali Bang Pendi yang lain. Biar Oke. suaranya berisik banget. Oke. Salam semuanya, Bapak Ibu, jangan balas komentar yang negatif ya. Itu udah si Munawir dari tadi dia kata-katain saya tidak. Jangan balas komentar dia ya. Biarkan telinganya mendengarkan nama Yesus. Halo Nazar, silakan Nazar. Silakan mah webko. Kenapa caci maki ya? Siapa yang suruh? Shalom, selamat malam. Nabi muka yang suruh, Rasul muka yang suruh, atau Tuhanmu yang suruh caci maki? Ya biarin aja. Kamu yang suruh. Halo, Ya Midun, silakan. saya ingin bertanya ini aja, secara logika aja. Kalau yang lain kita nggak kurang paham ya. Emang abang bisa logika? Kita main logika nanti kita bertanya balik ya. Iya boleh. Oke, silakan. Istilahnya tadi Tuhan bersama Yesus, Yesus bersama Tuhan ya. Tuhan bersama Yesus, Yesus bersama Tuhan. Mana ada Tuhan bersama Yesus, Yesus bersama Tuhan? Sama Yesus itu Tuhan. Tadi kan bilangnya apa? Firman Tuhan sama Yesus, Yesus sama Tuhan, sama itu kan? Tuhan pada mulanya Yesus itu kan firman Tuhan, itu gitu kan? bukan Yang Pak, saya- Pak, Yang saya ingin bertanya ini. Yang saya ingin bertanya ini. Tuhan bersama Yesus pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ah, Dan Yesus firman itu itu adalah Allah. Ya. berarti Yesus Allah itu dan Tuhan itu beda, Pak. Allah itu bicara hakikat. Tuhan itu bicara gelar. kenapa dibilangnya Yesus itulah Tuhan? Karena dia Mesias. Bapak tahu arti kata Al-Masih? Kalau gitu berarti di saat Nah, Yesus Pak di Midun, saat satu-satu supaya Bapak paham. Sebentar, Bapak kan sebentar, Pak bertanya. Midun. Jangan cepet-cepet. Bapak kalau tanya pelan-pelan. Bapak harus bisa membedakan ya ketika Bapak bertanya tentang Alkitab, pengertian Alkitab tentang Allah dan Tuhan itu berbeda dengan Anda, Pak. Allah di dalam Alkitab kami itu bukan nama pribadi, bukan merujuk kepada pribadi. Allah itu bicara hakikatnya. Ya, hakikatnya, hakikat pencipta kami itu Allah. Allah itu artinya makhluk roh, dia nggak punya tubuh jasmani seperti Anda dan saya.
maka dia itu menjadi manusia supaya dia bisa mati bagi kita. Kalau dia tidak menjadi manusia, dia tidak punya kodrat kemanusiaan, dia nggak bisa mati. Sama seperti Quranmu tadi Pak, ketika dia masih kalam nafsinya Allah, ya nggak bisa dibakar, nggak bisa sobek. Tapi ketika dia sudah mengambil kodrat kalam lafsi, lafadznya Allah, ya Quran ini bisa sobek, bisa terbakar. Tapi walaupun Quran ini bisa sobek, bisa terbakar, Bapak kan percaya Quran ini kodim dan bersifat kekal. Bahkan Bapak itu nggak boleh menyentuh Quran ini kalau nggak wudhu. Artinya Bapak itu mengkultuskan dan mentuhankan kitab ini yang merupakan buku mati percetakan pabrik leces itu. Ya, kalau kami, yang kami ikuti, yang kami tuhankan, bukan buku mati, melainkan firman Allah yang hidup. Kalau Anda, apapun yang dikatakan di dalam buku yang benda mati ini, makhluk ini, Anda ikuti, Anda tuhankan. Kalau kami tidak mentuhankan sebuah benda mati. Kami tidak mengikuti kata sebuah buku, yang kami ikuti adalah firman yang hidup. Jadi bagi iman kami, firman Allah itu bukan buku. Buku itu namanya grafe, buku itu namanya tulisan. Tulisan para nabi dan tulisan para rasul, itu Alkitab kami, itu tulisan manusia. Tentang siapa? Tentang sang firman yang hidup. Gitu Pak. Jadi di dalam Alkitab kami dikatakan begini, 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Apa yang kami lihat dengan mata kami dengar dengan telinga kami raba dengan tangan kami tentang sang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi Alkitab kami itu bukanlah firmannya Allah, bukan. Alkitab kami itu tulisan para nabi dan para rasul, kesaksian mereka tentang sang firman yang hidup. Begitu Pak. Nah, ketika dikatakan firman ini bersama-sama dengan Allah, maksudnya bersama-sama dengan sang pencipta yang satu itu, sang sumber. Orang Yahudi menyebutnya sang sumber sebagai Bapa. Firman itu anaknya, karena firman itu keluar dari Bapa. Dan firman yang adalah anak Allah yang tunggal ini, kemudian dia nuzul pada malam Lailatul Milad menjadi manusia. Karena sang firman ini kodim, kekal bersama-sama dengan Allah sejak semula, maka dia nggak bisa mati sebelum dia menjadi manusia. Setelah sang firman ini mempunyai kodrat manusia, maka dia itu bisa dibunuh, bisa lapar, bisa haus, tetapi tidak bisa berdosa. Sebagai manusia dia tidak punya dosa, sama seperti kamu menganggap Quran ini kudus, kamu menganggap Quran ini suci, buku yang suci. Kalau kami Alkitab ini bukannya suci Pak, Alkitab ini cuma sebuah buku. Yang suci itu Tuhan kami Yesus Kristus, itu yang suci. Makanya di dalam Quranmu pun Isa Al-Masih itu dikatakan anak yang suci, yang tidak punya dosa, yang tidak disentuh setan sejak lahirnya sampai dia mati wafat, sampai dia diangkat kembali ke sisi Allah. Isa Al-Masih tidak punya dosa. Makanya Isa Al-Masih tidak pernah berdoa begini, ya Allah jauhkanlah aku dari siksa kubur dan jauhkanlah aku dari siksa neraka. Kenapa Isa Al-Masih nggak pernah berdoa begitu? Karena dialah jalan, kebenaran, dan hidup, dialah keselamatan itu. Dia nggak perlu minta diselamatkan karena dialah keselamatan itu sendiri. Namanya itu Yesus Pak, namanya tuh Yeshua. Artinya adalah dia juru selamat, dia penyelamat. Amin. Kalau Nabi Muhammad Anda, mohon maaf, 1000 maaf. Nabi Anda sehari 70 kali berdoa, ya Allah jauhkanlah aku dari siksa kubur dan siksa neraka. Karena nabimu nggak ngerti apakah dia bakal selamat apa tidak. Kalau kami orang Kristen, Bang Pendi coba tanya nih sama orang Kristen di sini, Bang Erben. Pernah dengar nggak ada pendeta sama orang Kristen berdoa minta dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka? Tidak pernah. Nggak pernah ya. Saya selama Nggak jadi pernah. Kristen nggak pernah dengar saya ada pendeta berdoa, ya Bapa jauhkanlah kami dari siksa kubur dan siksa. Nggak pernah. Kenapa? Kami justru setiap minggu Pak yang kami rayakan, kami bersyukur kami sudah selamat Tuhan. Kami bersyukur Engkau memilih kami menjadi anak-Mu. Nih loh Bang Pedi namanya anak Tuhan. Kenapa nggak pernah minta berdoa setiap hari seperti Anda, jauhkanlah kami Tuhan dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lah karena kami sudah ketemu jalan yang lurus. Betul. Malah Gitu. ada doa seperti ini Kak. Ilahi lastulil firdausi ahla.
Itu kan doa orang yang bukan doa ya, bukan pengharapan juga. Orang itu mengatakan, ya Tuhan, aku tidak layak untuk masuk surgamu, tapi aku juga tidak sanggup untuk masuk nerakamu. Iya, ini bertentangan dengan isi Alkitab. Karena Alkitab berkata, karena Allah ingin semua orang diselamatkan. Allah tidak ingin satupun dari kita masuk neraka. Itu bedanya, Bang. Loh, hilang dari siapa? Hilang. Nggak kuat dengar firman Tuhan. Nggak kuat. Iya. Nama Yesus didengar, nama Yesus nggak kuat mendengar nama Yesus. Mawar berduri, sebentar lagi naik ya. Oke, saya tambah sedikit 1 menit saja. Jadi inilah bedanya konsep Islam dengan selamat malam Bang Nur, sebentar ya. Jadi inilah bedanya konsep Islam Quran dengan konsep Alkitab. Alkitab mengatakan manusia itu mulia. Kalau Quran mengatakan manusia itu hina. Ya, Alkitab berkata begini di dalam kitab Yesaya, engkau ini mulia dan berharga di mataku. Yesaya 45 kalau nggak salah Bang Erben ya. Engkau ini mulia dan berharga di mataku dan aku ini mengasihi engkau. Itu kata Tuhan kami, Pak. Nah, kalau Al-Quran tidak pernah berkata begitu. Al-Quran berkata bahwa manusia ini dari air mani hina dan ditakdirkan untuk berbuat dosa dan ditakdirkan untuk masuk neraka, ditentukan oleh Allah, ditetapkan masuk neraka. Alkitab tidak pernah berkata demikian. Alkitab berkata Tuhan itu tidak pernah menciptakan kita untuk dimasukkan neraka, melainkan tujuan Tuhan adalah supaya kita diselamatkan dan bersama-sama dengan Dia. Yesus berkata, di mana aku berada, di situ pun kamu akan berada. Yes, amin. Itu bedanya, Pak. Makanya Anda tuh bingung, kenapa sih Tuhan kok mau jadi manusia, Tuhan mau jadi manusia? Manusia ini kan hina. Enggak, Alkitab tidak pernah mengatakan manusia itu hina. Alkitab tuh mengatakan, kamu ini mulia dan berharga, kamu ini biji mataku, kata Tuhan. Aku ini mendukung kamu dengan sayapku seperti seorang raja wali mendukung anaknya. Dan aku ini mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Allah kami berkata begini, Pak, biar gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoncang, kasih setiaku tidak akan pergi darimu. Amin. Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu kata Tuhan di dalam Alkitab kami. Dan dikatakan begitu besar kasih Allah akan engkau. Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita supaya kita tidak binasa dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Nah itu bedanya. Makanya Anda tidak mengerti kasih Allah. Makanya kata kasih, kalau Anda ketik dari Al-Fatihah sampai Anas, Anda cari kata kasih, itu nggak ketemu satupun di dalam Quran. Gak ketemu satupun kata kasih di dalam Quran, Pak. Saya jamin Anda. Adanya kata terima kasih dan kasih sayang orang tua. Itu aja. Yes. Tidak ada kata kasih. Tuhan Anda tidak pernah berkata I love you. Karena itu Anda tidak pernah bisa memanggil dia sebagai Bapa. Orang Muslim itu gak berani memanggil Tuhannya Bapa. Kenapa? Kalian gak punya relasi hubungan. Sedangkan Alkitab berkata begini, Pak. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kata perintah Tuhan itu kasih, bukan seperti dalam Quran. Menyembah Allah, ikutilah perintah. Enggak, kasih itu bicara satu relasi, satu hubungan yang dekat. Saya tidak mungkin mengasihi Bang Pendi kalau saya tidak punya relasi dengan Bang Pendi. Tidak mungkin, Mbak. Saya tidak mungkin mengasihi orang yang asing yang saya nggak kenal. Ya, kasih itu bicara relasi, bicara hubungan. Karena itu perintah di dalam Alkitab bukan sembahlah Tuhan Allahmu, nggak ada itu, Pak. Bukanlah sujudlah sembah Tuhan Allah, nggak ada. Bukan ikuti segala taati perintahnya, jauhi larangannya, nggak ada juga itu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah di dalam kasih itu jelas kita pasti akan mendengarkan dia, mengikuti dia, mentaati dia, begitu. Tapi dasarnya itu bukanlah hubungan antara hamba dengan Tuhan, melainkan hubungan antara anak dengan Bapa. Hubungannya kasih, relasinya dekat. Ya, amin. Itu Alkitab. Itu hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Inilah bedanya. Anda tidak bisa mengasihi Tuhan, Pak. Karena Anda tidak pernah merasakan kasih Tuhan. Alkitab berkata, inilah kasih itu. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi dia, melainkan Allah lebih dulu mengasihi kita dan dia mati pada waktu kita masih dalam keadaan berdosa. Yes. Anda tidak pernah bisa mengerti kasih yang sejati karena Anda tidak pernah menerima kasih Allah di dalam hidupmu. Begitu Anda menerima kasih Allah, begitu Anda tahu bahwa kamu begitu dikasih oleh Allah, sehingga dia mau mati bagi dosa-dosamu, maka kamu pun bisa mengasihi dia dan kamu bisa mengasihi sesama manusia. Karena kalau saya melihat kamu, saya melihat Bang Pendi, saya melihat Bang Erben,
Saya berkata begini, Tuhan mati bagi mereka. Tuhan sangat mengasihi mereka. Karena itu saya pun harus mengasihi mereka. Karena Alkitab berkata, bagaimana kamu bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kamu tidak bisa mengasihi saudaramu yang kelihatan. Saudaramu saja yang kamu lihat dengan matamu, kamu nggak bisa kasihi. Apalagi Allah yang nggak kelihatan. Bagaimana caranya Anda bisa mengasihi Allah yang nggak kelihatan kalau saudaramu yang kelihatan aja kamu nggak bisa kasih? Begitu kata firman Tuhan, Pak, kata Alkitab. Itu kata Alkitab saya. Kalau kata Quranmu tidak. Kata Quranmu, penggalah kepala orang kafir, pancunglah batang leher mereka, ya, putuskanlah setiap ujung-ujung jari mereka. Itu nggak ada di dalam Alkitab saya. Alkitab saya mengatakan, kasihi mereka, beritakan firman keselamatan, beritakan Injil keselamatan. Kalau mereka tidak menerimamu, kebaskan debu di kakimu. Yes. Itu kata Alkitab saya, Pak. Itu yang kami lakukan, itu yang Bang Pendi lakukan siang dan malam. Amin, amin, amin. Saya rasa ya, Bang Pendi dan saya bukan orang yang tidak punya kerjaan. Makanya dia kalau siaran, waktu tertentu dia nggak bisa siaran 24 jam. Saya pun begitu, Pak. Saya bukan orang pengangguran. Tapi saya peduli akan jiwa-jiwa. Saya peduli bahwa saya diselamatkan. Ketika saya diselamatkan, saya itu merasa bahwa saya berhutang. Kenapa? Karena saya nggak tahu apakah kamu sudah pernah dengar keselamatan ini belum. Karena Anda setiap hari selalu mencari jalan yang lurus. Anda setiap hari selalu berdoa, bergiat, beribadah, sholat, tahajud, sholat malam. Sampai tadi ada tuh di komalnya Bang Edi sampai kepalanya jidatnya sampai hitam. Pasti dia mencari keselamatan, betul? Betul. Pasti sungguh-sungguh tahajud, sujud. Tapi apakah dia sudah menemukannya? Tidak, Pak. Tidak, karena jalan kebenaran dan hidup hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada yang bisa diselamatkan. Ya, dialah juru selamat kita satu-satunya. Yes. Gitu, Pak. Siapa tadi? Udah Hilang turun. juga. Baik teman-teman semuanya, diskusi yang sangat-sangat seru. Di mana kedua hambanya, Bang Effendi dan Ibu Sufiatul, memberikan suatu penjelasan yang sangat-sangat terang benderang. Membuat orang awam sekalipun memahami penjelasan mereka. Dan untuk teman-teman muslim yang tidak puas dengan penjelasan dari para apologet Kristen hari ini, silahkan berikan komentar Anda. Jangan hanya emosi, jangan hanya keluar-keluar. Tapi saya ingatkan untuk memberikan komentar dengan baik. Hindari makian dan jangan sampai melakukan hinaan seperti itu. Tidak boleh. Tidak boleh saling menghina satu sama yang lain. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati.